Lain musik ulaman dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Pakai masker, jauhi kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Balik lagi dengan saya, Sofi, kurator dari podcast Dosis Horor. Sebelum ke cerita, izinkan saya untuk berterima kasih kepada kalian semua, sobat Dosis Horor yang sudah follow, share, dan subscribe podcast Dosis Horor di Spotify, di YouTube, ataupun di platform lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Untuk yang belum follow dan subscribe, ayo follow dan subscribe podcast Dosis Horor supaya kami tetap semangat menghadirkan kisah-kisah pengalaman misteri untuk kalian semua. Episode sebelumnya, sosok berseragam lengkap itu berjalan maju ke arah Juno sambil ingin menjabat tangan Juno seperti yang dilakukan pada Jamal sebelumnya. Juno masih terpaku. Ia ingin berlari, namun kaki terasa terkunci. HP-nya tiba-tiba terjatuh. Ruang itu berubah menjadi gelap. Lolongan anjing dan suara gending sayup-sayup masih terdengar. Hembusan angin dan bau harum pandan melati membuat ketakutan Juno semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, pandangan matanya mulai gelap, dan akhirnya Juno pingsan. Bersambung. Diko melirik sejenak ke WC pria. Juno udah gak ada, berarti udah kembali ke ruang audio, gumamnya. Selama pengecekan WC wanita, tidak ada hal istimewa. Jamal tak ada di sana. Diko hanya menutup keran air yang mungkin lupa dimatikan sejak pulang sekolah. Diko bahkan sempat buang hajat di sana. Setelah selesai dan memastikan semua kembali bersih dan keran air sudah mati, Diko kembali ke audio. Sesampainya di ruang audio, Rudy dan Riko tengah pulas menikmati mimpi setelah sejak sore bekerja untuk peringatan bulan bahasa esok hari. Namun, Juno tak ada di sana. Diko heran. Ada yang tidak beres ini. Rudy dan Riko bergeming saat dibangunkan untuk sekedar membantu mencari keberadaan Juno yang juga menghilang. Meski lelah mendera, Diko tak tega rasanya jika tak keluar memastikan bahwa Juno masih di luaran sana. Ia yakin seyakin-yakinnya Juno tak pulang seperti hipotesanya pada Jamal. Karena Juno tak akan berani pulang sendirian. Apalagi situasi gelap menjelang subuh. Diko yang ia kenal adalah siswa yang penakut, bukan kepalang. PLN belum juga memberi tanda-tanda akan menghadirkan aliran listrik. Sudah hampir 1 jam. Gelap masih menderap. Diko memutuskan untuk kembali ke WC pria, tempat ia terakhir berpisah dengan Juno. Lampu senter HP dan tamaran rembulan menjadi teman setianya. Diko terngiang ucapan neneknya. Hanya ada satu yang perlu ditakuti di atas bumi ini, yaitu Gusti Allah, Kang Suici. Lenggam gending Jawa yang sayup-sayup terdengar diacuhkannya. Lolongan anjing kali ini tak berhasil membuatnya merinding. Hanya satu motivasinya, Juno harus ditemukan. Juno, kenapa kamu sudah berganti baju OSIS?
Diko lega ketika melihat ada sosok lelaki yang membelakanginya di tengah pintu masuk WC pria. Namun Diko heran, kenapa Juno sempat-sempatnya bertukar baju putih abu-abu. Siswa itu tetap diam disapa Diko. Sisa-sisa sinar rembulan dan cahaya HP memberi sedikit keyakinan bahwa siswa itu benar-benar Juno. Diko bertambah heran karena sosok di depannya itu memakai parfum melati yang sungguh wangi. Lolongan anjing kini semakin terdengar keras. Suara burung hantu sayup-sayup mulai terdengar. Diko menepuk pundak Juno. "Ayo Jun, kita ke audio. Aku sudah ngantuk berat nih." "Iya, bentar." Tangan kanan Juno memegangi tangan Diko yang masih tertempel di pundaknya. Tangan itu dingin, seperti baru keluar dari lemari es. Diko jadi sedikit ragu sekarang. Jangan-jangan remaja itu bukan Juno. Kaki Diko mulai gemetaran. Pesan neneknya kini mulai buyar. Genggaman tangan itu semakin kuat, mencengkeram tangan Diko di atas pundaknya yang belum dia lepaskan. Diko mulai berontak. Ia tarik perlahan agar tangannya terlepas dari pundak siswa itu. "Siapa kamu?" Semakin Diko menarik, semakin erat cengkraman sosok remaja misterius itu. Kini bukan lagi bau melati, melainkan bau anyir darah dan nanah yang berlendir. Diko semakin yakin ia bukan Juno. Pria di depannya secara perlahan membalikan badannya. Dan benar, sosok itu bukan Juno, bukan pula Jamal. Siswa asing berbaju putih abu-abu zaman dulu. Darah mengalir dari dahi kanannya, mukanya putih dan pucat. Ia menyeringai dan berteriak. Diko mati langkah. Kakinya benar-benar tak mampu digerakkan. Tangan kirinya yang memegang HP gemetaran hingga HP-nya terlepas. Tangan kanannya masih dipegang erat oleh sosok misterius itu. Diko panik, rambutnya seolah berdiri. Ia ingin berlari sekencang-kencangnya namun tidak bisa. Mulutnya terkatup, lidahnya terkunci seketika. Ia seperti mendengar bisikan, "Bacalah ayat kursi, bacalah ayat kursi, bacalah ayat kursi." Mulutnya belum bisa bergerak, lidahnya kaku. Sosok di depannya semakin menggila, berteriak dan seolah-olah bersiap menghisap darah di lehernya. Kini kedua tangannya digenggam oleh makhluk itu. Taringnya mulai terlihat samar oleh pantulan rembulan. Diko tak ingin menyerah, ia tak boleh kalah. Mulut makhluk misterius itu sudah mendekat sekali dengan leher Diko. Meski panik, perlahan ia mulai membaca Taus dalam hatinya. Kini darahnya mulai terpacu, perlahan lidahnya mulai bisa digerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lirih basmalah keluar dari mulutnya. Takut dan gembira bercampur aduk. Sosok di depannya mengerang kesakitan. Matanya berubah merah tanda amarah. Taring memanjang sebagai tanda perlawanan. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Perlahan tapi pasti, dingin kedua tangan sosok menyeramkan itu mulai terlepas. La taqusuhu sinatu wala naum. Tiba-tiba secepat kilat makhluk itu menghilang diiringi suara arangan seperti orang yang ditusuk pedang. Diko tetap mantap menyelesaikan ayat kursi, meski makhluk itu sudah benar-benar lenyap dari hadapannya. Tiba-tiba, malam berubah menjadi tenang. Lolongan anjing menghilang, suara burung hantu pun kini tak ada lagi. Langgam Jawa yang sedari tadi terngiang-ngiang pun kini tiada. Alhamdulillah. Lampu PLN kembali menyala. Diko bernafas lega. Lega karena ia mampu melawan makhluk misterius yang seolah ingin menerkamnya,
Lega karena listrik tak lagi padam. Namun lega berubah menjadi panik. Juno tak ditemukan di WC pria. Nihil, hanya sisa-sisa bau pesing yang ada di sana. Seperti halnya Jamal, Juno hilang entah kemana. Jam di layar ponsel Diko menunjukkan pukul 4 subuh. Tidak ada pilihan lain. Riko dan Rudi harus turut serta meronda mencari keberadaan Juno. Atau Jamal, kali-kali saja Jamal tidak pulang dan masih di sekitar situ. Kali ini Rudi dan Riko menurut. Meski kantuk bergelayut, mereka bertiga berjalan menyusuri koridor kelas. Riko memilih tak menceritakan makhluk misterius yang tadi menyerangnya. Biarlah itu menjadi cerita pribadinya. 2 lorong telah terlewati. Riko heran. Tak ada lagi suara-suara aneh terdengar. Malah kini, sayup-sayup ia mendengar suara murat Al-Quran dari masjid yang mulai bersahutan. Pertanda azan subuh akan dikumandangkan. Mereka berjalan membisu. Hanya sesekali suara batuk atau sekedar suara tarikan nafas hidung yang mampat. Dari depan kelas 12 MIPA 6, ketika siswa itu kompak melihat ada sosok yang berbaring di pinggir sumur tua, mereka bergegas. Namun belum begitu sempurna menerka apakah itu Juno atau bukan, ataupun Jamal yang ada di sana. Diko lah yang paling mempunyai tanda tanya besar. Kalaulah itu Juno, mengapa remaja itu sampai tertidur di sumur tua? Bukankah terakhir kali Juno mengecek WC pria? Namun jika sosok itu Jamal, lalu Juno di mana? Bersambung.